Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020. Natal kian dekat, marilah kita memantaskan diri, kita menghadap Allah, kita merenungkan selalu sabdanya dan mewujudkannya dalam hidup kita sehari-hari. Kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha murah hati, Engkau telah menjadikan kami ciptaan baru dengan perantaraan Putra-Mu terkasih. Ingatlah akan karya belas kasih-Mu dan bersihkanlah kami dari pengaruh manusia lama, sebab kami menantikan kedatangan manusia baru, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku para sahabat Yesus, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya pesan dari sabda Tuhan yang kita resapkan, kita renungkan, kita pelajari dalam belajar ilmu sejati sungguh sangat jelas bahwa yang menyelamatkan kita, yang membuat kita layak masuk ke dalam kerajaan surga adalah siapapun yang melaksanakan kehendak Allah. Dan bagi mereka yang awalnya mungkin tidak melakukan kehendak Allah, tetap bisa diselamatkan ketika ia menyadari dan mengakui bahwa dirinya telah menyatakan sesuatu yang menentang Allah, tetapi karena menyesal, bertobat dan berbalik melakukan kehendak Tuhan. Sehingga tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi di dalam tindakan ataupun perbuatan. Sebab intinya pertobatan itu tidak hanya terucap atau terungkap melalui bibir saja, tetapi terwujud di dalam tindakan, di dalam pernyataan dari sikap hidup dan juga dari keputusan hati, sehingga tidak hanya dikatakan saja. Saudara-saudariku yang terkasih, kiranya itulah yang bisa kita contoh di dalam mempersiapkan kedatangan Kristus pada saat hari raya Natal nanti, sehingga kita terus memiliki semangat pertobatan. Karena sebenarnya manusia itu pada dasarnya lebih suka berkata-kata, lebih suka membangun citra dirinya yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh nyata itu dengan kata-kata. Tapi marilah kita juga dengan tuntunan sabda Tuhan itu menampilkan diri kita padanya. Kalau kita ini baik, ya lakukanlah itu sesuatu hal yang baik dengan tulus dan dengan konsisten. Kalau kita kurang, berbaliklah karena menyesal dan tinggalkanlah yang lama. Tapi kalau kita sering
membuat kata-kata yang menurut orang lain bagus, indah, tapi sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh sesuai dengan kata-kata itu, ya kadang-kadang kita seperti layaknya tukang obat yang sebenarnya obat itu sendiri kan kita tidak tahu apakah itu cocok untuk orang tertentu atau cocok untuk semuanya. Tetapi selalu kalau kita iklan, kita menawarkan sesuatu yang kita katakan yang baik-baik, yang indah-indah, yang hebat-hebat, tetapi ya pada intinya lalu semuanya punya maksud untuk menutupi segala kelemahan dan kekurangan. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang munafik, tetapi yang hemat berkata-kata, tetapi siap di dalam bertindak untuk melaksanakan kehendak Tuhan, dan juga tidak menjadi seorang pengecut yang menutupi kelemahan diri dengan berkata-kata, tetapi mau mengakuinya, bertobat, dan meninggalkan hidup yang lama untuk mengenakan sikap hidup, tindakan manusia yang baru, yakni yang taat kepada kehendak Tuhan, bukan karena ingin dinilai orang lain, tetapi memang dari hati sendiri yang paling dalam. Kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita, untuk selalu memiliki sikap tobat yang terwujud di dalam seluruh hidup kita, pola tindakan kita, keputusan kita untuk berbalik kepada Allah dan taat kepadanya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.